Selamat datang di podcast perdana kita ya. Di gua Kita sebut nama gak nih? Ya sebut nama. Ya, dulu Samuel dah. sama Soco. Nama samaran di game ya. Bangsat. Tapi nanti pasti lo kelepasan juga, males juga gue. Iya. Enggak, tapi selamat datang di podcast perdana ini deh. Kita juga sebenarnya nggak tahu nih namanya apaan nih. Yang penting kita ngoceh-ngoceh aja dulu, ya kan? Biar produktif. Tapi ini Spotify lupa lagi. Spot ini ada komen di bawah gitu gak sih? ada. Oke, di YouTube gitu. Kalian boleh komen Iya, buat nama boleh, kita. boleh, bisa, Iya, bisa. iya. Ya. Cute banget. Kiak. Bangsat. Cacat. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak kan tadi kan lu sempet ngoceh-ngoceh tuh mengenai nih, gue rasa yang denger juga nggak ada yang denger juga kali, gue nggak ngerti juga. Tapi balik lagi nih, ini kan sebenarnya kita bikin kayak gini kan awal mulanya gue nggak tahu kalau orang-orang yang di luar sana ya, tapi kebanyakan yang sekarang tuh gue lihat fenomenanya orang-orang tuh banyak melakukan hal-hal baru gara-gara kena ini nih keadaan pandemi. Bukan kena COVID, Ya, maksudnya kena COVID. apa Kondisi kondisinya kondisi kayak pandemi begini inilah ya. Iya kan kondisinya kayak gini tuh orang-orang langsung kayak punya banyak skill baru, kemampuan baru ya, termasuk kita juga, makanya kita bikin beginian kan. Tapi kalau menurut lo, ini menurut lo aja ya, maksudnya COVID tuh dari satu sisi membantu nggak sih, maksudnya membantu dalam gue nggak ngomong COVID tuh baik juga ya. Iya. Kan? Tapi maksudnya kayak membantu di satu sisi ada poin positifnya dah kayak gitu, ngebantu orang bisa apa ya namanya, belajar ilmu baru kayak gitu. Iya. Lu setuju nggak tuh sama argumen kayak gitu? Setuju. Kalau gue sih bukan lihat ilmu barunya aja, tapi gue bukan lihat ilmu barunya aja, tapi lebih ke apa ya? Bukannya gue nggak mau kena COVID atau gimana, bukan gue mau pandemi ini ada, cuma ada beberapa hal positif lah yang gue dapetin selama COVID ini. Yang paling berasa itu ini cuaca, langit maksudnya apa? Ya pokoknya kondisi atmosfer bumi lah. Gila. Sedap ya. Lo gak nyampe di situ kan? Enggak, gue gak nyampe sih jujur. Karena lo gak bangun pagi. Iya, siap. Gak bangun pagi. Iya. Tapi perlu dicatat gue bangun pagi juga karena anak gue. Bocah. Iya beda dong berarti. Lu bukan emang pengen bangun pagi ngamatin langit kalau gitu. Bangun paginya kepaksa. Jadi gue jam 5, jam 6 itu udah bangun. Karena anak gue udah bangun. Jadi gue harus menjemur dia mulai dari jam 7. Itu anak apa cucian? Anak dong, kalau cucian kan malam di malam dijemur, pagi diangkat. Iya, salah lo men. Itu anakku dibilang cucian. Nah, jangan didengar ya nak. Nah terus lo lihat langit tuh cerah banget, maksudnya bersih, birunya bersih. Terus kan lo kalau rumah gua kan lantai 2 ya, tingkat gitu. Iya enggak cuma lo 3 doang. sih 3 lo nggak 3 dong. Enggak gue nggak 3. Atasnya jemuran maksudnya. Iya. 3 tapi atasnya jemuran. Itu dihitungin 2,5 sih harusnya sih. Iya 2,5 ya. Jadi kalau misalnya lihat naik paling atas, itu kelihatan gunung apa tuh? Gunung gede ya? Kelihatan gunung gede men. Itu setelah Lu berapa percaya bulan COVID tuh? Ya rumah gue di Bekasi. Setelah berapa bulan COVID, setelah 2-3 minggu COVID lah. Jadi pas gue jemur anak gue, langit cerah. Terus banyak banget burung-burung. Sebelumnya juga ada sih, cuma gak sebanyak yang sekarang ini gitu. Kayak gak tau lah burung apa aja terbang sana sini, hingga sana sini. Terus banyak banget yang kalau gue lihat sih spesies baru lah tanda kutip. Apa? Mungkin Petradon gitu terbang di atas rumah lo. Ya apa spesies barunya? Bukan maksudnya kayak kemarin gue tuh lihat kumbang tapi gue belum pernah lihat. Terus kayak ada tawon tapi gue nggak pernah lihat. Jadi tawonnya kayak beda gitu. Gue nggak tahu itu sebelum belum pernah muncul. Atau gue berkesimpulan karena gue nggak pernah bangun pagi karena anak gue jadi baru lihat. Sebenarnya dia udah bukan ada. COVID. COVID nggak ngasih impact positif. Anak lo aja yang ngisi impact positif berarti. Nah, tapi anyway. Ya semua gue lihat serba bersih lah, serba enak gitu. Kayak gue sih nikmatin banget yang itu. Terus positif lagi, yang lain dari kerjaan sih, sisi kerjaan paling. Ya, ini agak bertolak belakang nih. Soalnya kan gue nonton berita cuy. Itu tuh banyak berita-berita yang bilang orang gara-gara kena pandemi COVID apa segala macam tuh pada banyak yang kerjaannya hilang, ada yang di WFH juga, ya kan. Lo kreatif lah, please.
lu hilang kerjaan kreatif, nggak usah manja gitu. Siap. Nggak bisa apa ya? Maksudnya kan tapi statement lo tadi tuh bertolak belakang banget tuh sama yang Padahal keadaan. kerjaan gue juga udah Iya, dipospon semua gitu, udah Iya. pusing. Nggak, gue belum lanjutin El. Jadi gini, kerjaan dalam arti nggak karena nggak ada klien-klien pada dipospon apa segala macam ya, jadi nggak ada kerjaan dong. Jadi gue mencoba mengerjakan yang dulu gue tertunda. Jadi ada Intinya waktunya. nganggur ya. Enggak sih. Dia kan nggak ada kerjaan juga. Lebih ke WFH. Working from home. Oh, nggak mau dibilang Ada working ya? nggak mau dibilang Iya. nganggur, Mau tapi gua. kastanya juga harus Iya, lebih tinggi harus dari. lebih tinggi, nggak Oh, bisa. Siap. Emang gengsi nomor 1 ya. Kalau apa nih? Kalau gue, Kalau ada yang berubah, gue nggak peduli. kayaknya biasa aja. Gue juga bangun siang-siang juga. Bangun siang tidur subuh, kayak sama aja gitu. Enggak sih, tapi beda. Ada banyak perbedaan yang terjadi juga kalau dari gue. Soalnya kalau dari gue pribadi itu kan awal-awal berlakukan PSBB tuh gue lupa sekitar bulan Mei apa April ya. Pokoknya awal-awal itu gue masih kerja di salah satu agensi di daerah Jakarta tuh. Tapi waktu itu emang udah akhirnya karena ada keputusan waktu itu di PSBB, gue Lu cerita itu dulu dong. oh jangan dong. Enggak ya? Jangan Padahal seru dong. banget lo pemirsa. Pemirsa. Nah itu, jadi gue kena WFH tuh, ya kan, kena WFH dari rumah. Yang notabene sebenarnya bagi gue udah jadi hal umum aja tuh pas WFH. Kayak, ya gue juga selama kerja banyak kan gue berprogres di Ya rumah. kita emang di rumah, cuma di rumah sekarang nganggur. Ngerjain yang WFH. Iya, WFH, nganggur. Ya kan. Nah tapi kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya ada yang berubah apa enggak, kalau gue bilang sih lebih ke sosialnya aja yang berubah. Tapi secara workflow kerjaan tuh sebenarnya kalau gue rasa sih masih sama. Nah gue sih nggak sempet menatap langit kayak lo gitu ya, yang sampai ngelihat langit biru gitu. Nggak gue nggak sampai natap langit. Tapi yang itu benar men. iya tapi nah kalau lo lebih ke natap ke langit nih, kalau gue lebih lihat ke jalanan. Sepi. Iya itu parah banget sih. Maksudnya gue pas di minggu-minggu pertama tuh Itu keren banget ya. Jalanan. gue masih sempet keluar rumah tapi kayak beli rokok, Heeh. beli cemilan, beli rokok gitu. Gue kayak masih sempet keluar rumah terus emang perginya agak jauh aja karena emang jenuh juga tuh di rumah tuh. Iya. Tuh gue bener-bener melihat kayak nih jam 5 sore jalanan nggak seperti biasanya. Misalnya kayak gitu. Kalau gue ngeliat perubahannya, wah kacau. Bukan gue nggak tahu tuh antara kacau apa bagus gitu ya. Gue ada jalanan-jalanan yang biasa jam segitu tuh udah nggak gerak. Iya. Pas kemarin tuh itu kosong, nyaris nggak ada orang yang lalu lalang gitu. Maksudnya itu kayak pas di bulan-bulan pertama tuh. Mantep ya. Nah iya pas kalau misalnya lu bilang tadi, gue banyak lu melakukan ngelanjutin kerjaan-kerjaan lo yang dulu Tertunda, tuh, iya. yang udah ketunda, Iya, yang tertunda. ketunda apa segala macam. Kalau gue sih, gue bisa dibilang sama tuh 11-12. Gue balik lagi karena udah, jadi kalau boleh dibilang tuh, gue pas bulan pertama, abis itu gue tidak melanjutkan kerja di situ lagi. Gue kosong lah ibaratnya, gue sekitaran bulan April pertengahan tuh gue udah mulai kosong. Terus gue mikir gue dulu pengen ngerjain ABCD nih, ada yang belum. Ya secara tidak langsung COVID gara-gara ada pandemi kayak gitu tuh gue jadi ngerjain itu lagi gitu. Jadi lebih banyak positifnya kali ya di lo buat diri lo pribadi sih ya. Kalau pribadi iya. Nah, sama yang ada beberapa hal yang dulu nggak pernah gue lakukan pas COVID gue lakukan. Apa tuh? Cuci tangan. Iya sih. Enggak, tapi lu jujur-jujuran aja nih ya. Jujur-jujuran aja nih. Gue udah bawa sabun di tas gue. Iya kan, lu udah bawa sabun di tas lo kan. Gue tuh termasuk orang yang jarang cuci tangan gue. Semenjak gara-gara COVID, gue keluar rumah di kita itu buahnya pengen mandi gue. Pengen mandi. Padahal sebelumnya Iya kayak ngerasa badan gue kotor nih. Iya. Banyak virus ya kan. Tuh jadi gue juga udah sedia macem-macem, sarung tangan lah, masker lah, gila lah pokoknya. ya tapi masih kalau menurut gue, jadi orang kan, gue sih ngelihat kayak wah COVID apa selalu diekspos tentang berita berbahayanya di media apa segala macam ya. Itu perlu juga gitu, tapi di satu sisi kayaknya perlu diekspos juga sih hal-hal kayak begini gitu. Maksudnya hal-hal yang sifatnya membangun
maksudnya di tengah ego tuh percaya kayak di tengah efek negatif tuh pasti tetap ada hal-hal positif yang bisa lo ambil sih. Kayak salah satunya gue gitu ya, sampai gue juga sampai kepikiran gue pengen main musik lagi nih, bikin musik. Abis itu gila ngeri banget ya, abis itu Bikin musik. main musik, bikin musik Lu gitu. bikin musik apa? Ya suka-suka gue dong. Gak mau gue. Kok jadi lo yang ngatur? Gue gak mau lo ada skill lagi, gue males. Kok jadi lo yang ngatur sih? Nggak, tapi itu maksudnya Main biola enggak? masih. Nah itu gue akhirnya main-main lagi tuh. Main biola lagi? Iya, gue main-main lagi Gue gara-gara masih gak percaya lo bisa main biola. Asal lo tahu aja. Jadi gue pernah ketemu si Samuel ini, dia lagi kerja terus gue lihat ada biola kotak. Ini biola siapa ya? Biola gue. emang Gak kalau mungkin. meremehkan tuh emang lebih gampang ya, lebih sangat mudah sekali emang buat meremehkan. Tapi itu Bikin musik. Iya tapi iya. Oh. Tapi itu gue balik lagi main musik. Abis itu gue ngegali-gali hal-hal yang kayak gue sempet ngerjain adalah ilustrasian kecil-kecilan kayak gitu dulu, kayak bikin komik-komikan pribadi gitu. Terus kayak gara-gara di tengah keadaan negatif gitu, gue pengen lanjutin lagi ini kayak gitu, cuma proyek iseng-iseng kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih. Iya, lebih positif sih gue rasa. Gue juga karena lo nggak kejangkit penyakitnya aja. Kalau lo kena kejangkit penyakitnya juga lo nggak bilang positif. Jangan sampai. Amit. Ya, tapi ya itu, nah gue tuh selama pandemi tuh gue juga jadi lebih banyak baca berita gue. Hah? Iya, baca berita gue. Berita COVID. Ya semua juga baca berita COVID kali. Maksudnya enggak cuman COVID doang. Ya dari yang aneh-aneh gitu-gitu. Banyak yang serius. Yang bensu tadi. Enggak. Gue aja sampai gak gue baca loh. Enggak. Kayak gue pokoknya berita-berita yang sifatnya entertainment gitu. Aduh, males banget gue. Enggak, maksudnya karena lo jadi punya banyak waktu luang tuh. Gue jadi nge-scroll berita, nge-scroll berita, udah nonton sih kayak anjir nih berita apa nih. Kayak waktu itu gue lupa nih pastinya tuh tanggalnya berapa atau kapan itu. Pokoknya ini gue inget pas PSBB berjalan tuh. Ada berita tuh unik banget tuh. Jadi gue baca tuh dari mana ya? Detik. Enggak, jadi ada ini lucu. Gue nggak tahu gue harus ngomong lucu apa ironis ya. Jadi ada maling di satu kampung nih. Terus? Dia maling nih. Terus? Kekepung warga. Lu tahu nggak malingnya ngomong apa? Apa? Saya kena COVID. Jadi kayak dia dikerubungin orang gitu. Tapi nggak ada yang berani nyentuh gitu. Gue pernah dapet tuh, cuma gue nggak buka. Oke gitu. Itu beneran ya? Itu ada. Bukan clickbait gitu. Ada beneran ada. Ada beneran kisahnya tuh ada. Ya, Terus dia meluk-meluk gitu. Ada beneran. Ada, sumpah gue nggak bohong. Jadi beneran. Tapi dia kena COVID nggak? Gue nggak tahu, mungkin kayaknya sih akal-akalan dia biar nggak dihakimi masa aja. Sampai ternyata dia kena COVID. Iya, enggak lu. Iya, kalau misalnya dia kena COVID. Mulutmu adalah doa. Nggak, gue kalau feeling gue sih kayak, wah ini maling akal-akalan dia doang biar nggak dipukulin warga nih. Tapi ngakunya gitu, gue kena COVID. Gue tapi cerdas juga sih. Itu tuh bangsat goblok juga ini berita. Gila berita. Tapi menghibur asli. Misalnya gue. Iya. Terus kayak ada juga yang waktu itu gue baca tuh, ini kayak video gitu sih, bukan baca. Jadi gue nonton tuh kayak dia ngomongnya lucu nih. Jadi dia ngomong nih, sekarang tuh kita berada di keadaan dimana kentut harga dirinya lebih tinggi daripada batuk. Lebih diterima daripada batuk. Apa sih? Iya, sekarang gini nih. Iya kan? Lu masuk ATM gitu ya, ruang ATM kan kecil tuh. Lu batuk deh. Kalau nggak orang pada minggir lu. Kalau lu kentut tuh sekarang tuh kayak oh ya udah lah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya lu batuk nih, lu yang lebih dijauhin. Serem. Gue juga waktu itu pernah beli ke warung, terus abangnya batuk gitu, gue langsung tinggal. Jadi gue lupa deh beli apa deh, pokoknya macem-macem lah ya. Warung kecil lah, warung kan males ya kalau ke Alfa apa sekarang tuh. Jadi beli warung, gue udah beli, sebutin belanjanya macam-macam lah gitu. Udah ditaruh nih. Terus pas dia mau ngambil barang apa gitu yang gue pesan, dia batuk loh. Nah, padahal kan lu juga nggak tahu dia emang kena bodoh COVID. Amat, gue nggak peduli. Dia kan. Gue nggak peduli. Jadi paranoid kan, gue jadi paranoid. Gue nggak peduli, gue langsung kabur.
Nggak tahu tuh abangnya udah nyiapin, bodo amat gue nggak. Bisa aja abangnya abis makan gorengan banyak, ya kan? Gorengan banyak, abis itu dia batuk. Sebenarnya kan gua- bisa, ya kan? Bener. Iya, tapi gua lu nggak mau peduli. berpikir ke situ tuh. Iya. Itu jadi ngerugiin lo. Terus udah nggak pergi-pergi juga lu, kalau lu masih pergi naik motor. Kalau gue kan malas banget ya naik motor atau naik mobil ya karena macetnya Jakarta Bekasi gitu lah mau kemana-mana. Jadi gue biasa pergi tuh pakai komuter. Umum. Terus pas nggak umum, komuter. Gue nggak naik angkot men. Ini kan komuter umum. Iya, cuma kalau lu bilangnya umum kan berarti semua moda Ya, transportasi. Oke, komuter gue ikutin alur main lo. Iya, oke, Gue naik komuter. kereta. Iya. Komuter. Iya, gue ikutin. Terus ya jadi karena Covid ini jadi males. Karena ngelihat ya nggak tau, gue waktu itu pernah lihat share-sharean di IG gitu yang bilang yang kasih lihat, gila di kereta masih penuh loh. Waktu itu lagi PSBB pertama apa gimana gitu. Gue lupa banget itu. Oh, yang gue sempat baca juga tuh. Dia Pokoknya ada captionnya perubahan tuh, jadwal apa selamat pagi, ini di kereta. Dan gue lihat gila orang masih tumpuk-tumpukan gitu, muka ketemu muka, mulut ketemu mulut, gila malas banget gak sih lo. Jadi ya udah gue ya udah, jadi sementara kalau memang terpaksa harus meeting atau apa ya naik mobil. Ya, Ya untungnya nggak macet. Kalau misalnya orang-orang yang emang naik kereta gitu kan emang Wah nggak bisa deh. Ada beberapa dari mereka mungkin berada di dalam keadaan gue nggak punya pilihan lain Iya, sih, jadi iya. terpaksa naik kereta. Iya sih, kayak gitu. ngerti sih. Karena Cuma ya nggak gitu juga. serem banget. enggak dong. Kalau gue Yang tuh ngatur sih gue bilang harusnya jelas gitu informasinya. Yang ngatur siapa? kita kembali lagi setelah pesan berikut ini. Oh ini udah ada iklan, udah ada Iya iklan. kali aja ada Oh. bumper iklan. Jadi lo sediain slot gitu Sediain di sini. slot aja. Oh, Sediain iya. slot, mungkin ada yang denger, wah nih bagus juga nih kita masukin bisa, iklan bisa. gitu. Iklannya tapi Transjakarta. Ayo. Goblok. Iklannya Transjakarta gimana lu? Mau lu? Ya tapi gue juga mikirnya gitu sih. Maksudnya gue berpikir tuh orang-orang yang pada saat itu masih naik kendaraan umum, beberapa di antaranya pasti tidak punya pilihan. Makanya mereka bersikeras untuk itu. Maksudnya kayak orang kan kayak kita yang bisa WFH tuh privilege man. Iya kan? Kita punya privilege. Mungkin orang-orang Salah kantor juga gue bilang. Jadi kantor terlalu maksa dia masuk. Kayak adek gue kerja di bank. Terus nggak boleh sebut brand ya. Gue mau bilang soalnya gue mau salahin. Gue mau anjing-anjingin. Nggak, Kita jangan boleh ngomong kasar gak sih? boleh ngomong kasar boleh. Iya kan? Iya. Boleh. Tapi kalau takutnya kalau misalnya ngomongin brand gak ada yang mau ngiklanan deh. Oh iya. Nih. Pintar. Jadi brand warna hijau. Oh, brand Bang warna hijau. Warna hijau. Oke. Bang warna hijau saya paham ya. Terus dia kayak bentuknya logonya diamond gitu deh. Oh iya. Ya kan kita nggak Itu udah ngasih tahu jelas. brand. Kita Itu nggak udah ngasih tahu jelas. brand ya kan. Enggak, jadi waktu itu tuh udah jelas banget. Kebetulan ada gue kerja di situ, sama teman gue juga ada yang kerja di situ. Itu udah jelas banget di lantai itu ada yang kena COVID. Di Ada lantai yang kena COVID. pegawainya. Staff itu. Dan itu gue telepon adik gue tanya, lo apa kena ada yang COVID? iya enggak, maksudnya iya itu teman gue. Anjir teman gue. Di mana dia posisinya? Gue pikir kan beda gedung apa gimana atau beda cabang kan gitu. Iya. Di pusat di lantai yang sama, tapi beda ruangan. Gue udah malas banget. Terus lu off dong, gue tanya gitu. Kagak nggak off, Tetap masuk. tetap masuk. Ya, Lah, terus tetap masuk. Mungkin ya 2 hari sekali apa gimana apa? Enggak, gue tetap masuk. Gue bilang, ih goblok anjir. Ya udah, jadi menular tuh. kebetulan ya enggak. Cuma akhirnya sejak mungkin udah dikomplain atau apa ya, setelah beberapa saat akhirnya dibikin WFH. Itu kayaknya sih udah pegawai komplain situ. Ya mungkin. Cuma maksud gue gila aja loh. Mungkin bagi udah jelas iya, ya. mungkin bagi para yang mungkin yang dengerin podcast kita nih ada yang dari pegawai bank hijau berpermata-permata itu. Salam sama bos lo ya. Dia Gue dengerin udah bosnya males gimana? banget. Iya. Kalau yang dengerin bosnya mungkin bisa komen aja nanti ya. Kalau Komen yang di dengerin- bawah ini. Iya. Kalau mungkin yang Sekalian denger- bosnya pikirin channelnya namanya apa? nanti email aja kita. Emailnya juga belum ada sih. Emailnya juga belum ada. Channelnya belum ada. Bodoh ah, males gue. Iya tapi, nah maksud gue tuh emang Iya salah ini sih, salah ini. Gue ngerti sih owner itu para pelaku bisnis ya, terutama kan pingin tetap running ya. Cuma ya dibuat apa ya? Kayak ada suatu lu bikin kebijakan aturan kayak misalnya contoh ya di bank tadi itu satu lantai diliburin langsung action gitu loh atau gimana gitu. Jadi biar kesannya apa ya?
peduli sama pegawai. Iya, terus abis itu kan abis itu dia masuk berita tuh bang, masuk berita gue lupa di mana di Detik apa di apa kali, masuk berita terus dia bilang, oh itu bukan ini kok, bukan garis depan, bukan frontliner, jadi bukan kayak CS atau apa Kayak gitu. bukan teller gitu. Iya, bukan teller gitu, tapi itu ya. Dia garis di belakangnya Iya, depan. di belakang meja lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi tetap aja itu pegawainya harusnya tetap aja diliburin kayak apa sementara gitu ya. Kayak gitu lah gue sampai oh iya udah emang bikin males juga kan. Banyak juga kayak di Tangerang, di Bekasi pelaku-pelaku bisnis itu yang punya industri, buruhnya maksudnya tenaga kerjanya lah ya, tetap aja dikasih kerja di situ. Itu kan menurut gue ya nggak ini banget lah, nggak ada kebijakan gitu untuk menghadapi situasi kayak gini mah. Suram gue bilang, mikir duit mulu. Ya bisa gimana ya? Uang membuat dunia berputar sih ya kan. Bingung juga gue ya kan. Mau nyalahin pemerintahnya juga nggak gitu juga ya kan. Nggak bisa lah, nggak bisa juga sih kalau. Tapi kalau dalam kasus salah pelaku bisnis gitu, ya gue nggak tahu ya. Mungkin mereka tidak memberikan WFH karena ada beberapa bagian yang emang nggak bisa dikasih WFH kali. Apa ya. Sekarang gue bilang ya kecuali ini ya yang menyangkut kehidupan umum lagi apa? Ya kayak misalnya teller gitu. Kalau teller di WFH, mau ngambil duit gimana? Maksud gue caranya? kayak gitu ya oke lah. Cuma kan ada beberapa yang kayak emang harusnya bisa WFH dari awal gitu loh. Kan contohnya bidang apa? Bidang deh. Bidang ya kerja apa yang menurut kayak kita kreatif kan bisa WFH dari awal. Ada loh beberapa agensi industri kreatif tepat. Aduh, aku tidak mau menyebutnya. Aku tidak mau menyebutnya. Tepat aja kan masih ini. Ya kayak gitu lah pokoknya sampai ya begitulah. Ya tapi nggak ini juga sih, mesti nggak salah juga kalau misalnya orang-orang itu begitu gitu, karena emang ada jalur perputaran uang juga sih yang berputar di situ. Ya kalau misalnya ntar suatu mereka kolaps, yang rugi malah lebih banyak. Mungkin mikirnya gitu juga. Bisa jadi nggak sih? Ya, beda-beda sih perspektif orang sih. Mau gimana? Kan karena lo kan nggak pernah di level C juga, cuy. Gue pernah anjing. Oh udah pernah ya? Pernah lah. Semua orang juga mulai dari nol. Tapi level C gue sebentar. Level C. Gue pernah level C tapi nggak lama. Gue pernah di grassroots cuma nggak lama. Abis itu gue injek grassroots. Tapi ngomongin gini nih, misalnya nggak semuanya orang pernah level C nih, apalagi yang pernah dengerin kita gitu ya. Iya. Kalau misalnya seandainya lo di waktu kosong, lo punya waktu kosong dalam keadaan kayak begini lagi nih, gitu. Hayal-hayal babu aja nih, lo kira-kira pengen bikin apa sih? Kalau gue punya waktu kosong, gue pengen bikin apa ya? Extra time aja gitu, misalnya kayak sekarang nih extra time nih ibaratnya nih, ya kan? Lo mau ada tambahan? Misal. Ya misalnya kayak gue nih, dengan keadaan kayak begini nih, gue bikin podcast kayak gini. Oh ini? Iya. Oh berarti gue juga dong? Ya jangan nyontek gue juga. Katanya pekerja kreatif, tapi jawabannya nggak kreatif, cenderung monoton. Enggak sih, gue jujur sih pribadi gue balik lagi ke anak. Jadi karena COVID ini gue juga sering di rumah, jadi gue main sama bocah aja. Sama ya tadi gue ngerjain hal-hal yang emang tertunda. Kayak gitu. Nggak ada tambahan lagi gitu. Tambahan gue belum mikir ke situ sih, karena yang tertunda itu banyak banget. Banyak banget segala mimpi dan segala apa gitu ibaratnya. Lebih ke malas ya itu, lebih ke malas ya. Lebih ke malas. Lebih nggak ke fokus sih. Jadi alasan orang-orang malas sih itu biasa. Nggak fokus nih. Loh iya, biasa kan kita kan gitu kan, bikin rencana apa tiba-tiba udah ngerjain nih, belum sampai selesai, bahkan belum mulai. Udah belum mulai aja tiba-tiba udah pikirin bisnis baru atau startup baru atau platform baru gitu, bahkan ya udah jadi banyak banget yang ketunda ya. Sekarang ini kayak gitu deh. Jadi ngerjain apa yang sempat tertunda. Guys. Gue hayal babu nih. Gue lagi pengen bangun motor cuy. Bikin motor? Iya. Jadi pengen beli gerinda gitu-gitu. Lu nggak pelajari dulu ya? Lu nggak kenali diri lo dulu ya? Jadi paham gitu. Karena gue kenal diri gue, makanya gue pengen bangun motor. Oh. Ngeri banget kan? Ya udah setengah jam juga deh. Semoga yang dengerin juga puas ya. Oh iya, oke. Misalnya ada masukan buat nama podcast ini, tulis di komen aja. Tapi emang ada kolom komen. Emang gue dengerin komen lo bangsat.
Kayak lo jago, kayak lo jago aja bikin nama.